darah dari atrium kanan melewati katup tricuspid ke dalam vertikal kanan. Vertikal kanan memompa darah ini ke paru-paru melalui katup pulmonalis untuk mengambil oksigen. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis ke dalam atrium kiri. Vertikal kiri memompa darah dari atrium kiri melalui katup mitral ke vertikal kiri. Lalu vertikal kiri memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui katup paus. Nah, darah bisa mengalir ke seluruh tubuh dan bagaimana arah alirannya? Jadi, peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah ganda karena dalam satu kali siklus darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Jantung sebagai alat pemompa darah memiliki 4 ruangan, yaitu atrium atau serambi kanan, ventrikel atau bilik kanan. Selanjutnya ada atrium atau serambi kiri, ventrikel atau bilik kiri. Satu siklus peredaran darah dimulai dari darah sisa metabolisme dari sel seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida mengalir di dalam pembuluh vena cava, kemudian menuju jantung tepatnya di atrium kanan. Atrium kanan akan memompa darah ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan akan memompa darah keluar dari jantung menuju arteri paru-paru atau biasa disebut dengan arteri pulmonalis. Di paru-paru, karbon dioksida dan oksigen akan ditukar. Kemudian, darah yang kaya akan oksigen akan mengalir di pembuluh vena paru-paru menuju jantung, tepatnya di atrium kiri. Atrium kiri akan memompa darah ke ventrikel kiri, dan ventrikel kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta. Darah yang kaya akan oksigen tersebut akan diedarkan ke sel-sel yang ada di seluruh tubuh. Siklus tersebut akan terus terjadi berulang-ulang kali selama kita hidup. Peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah ganda karena dalam satu kali siklus peredaran darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung menuju paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Jahro. Saya akan menjelaskan tentang darah. Apa itu darah? Darah adalah jaringan ikat yang bersirkulasi dalam tubuh serta berperan penting dalam mempertahankan homeostatis atau keseimbangan dan transportasi. Karakteristik darah. Darah berwarna merah yang disebabkan oleh hemoglobin. Darah berbentuk cairan kental, lebih kental dibanding air. Volume darah yaitu 7-8% berat badan, kurang lebih sekitar 4-6 liter orang dewasa. pH darah yaitu 7,35 sampai 7,45, bersifat sedikit basa. Fungsi utama darah. Fungsi utama darah ada 4. Yang pertama ada transportasi, yaitu mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan limbah. Yang kedua, pertahanan tubuh, yaitu melawan infeksi melalui sel darah putih. Yang ketiga, pengaturan, yaitu mengatur suhu tubuh, keseimbangan cairan, dan pH. Dan yang keempat, pembekuan darah. Membekukan darah untuk menghentikan pendarahan saat terjadi cedera berkat peran trombosit. Plasma darah dan komponen utama. Plasma darah adalah cairan kekuningan yang terdiri dari sekitar 90% air yang berfungsi untuk mengangkat protein, hormon, nutrisi, dan sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Vital untuk kesehatan. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit adalah komponen utama darah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Mereka juga mengandung hemoglobin, protein yang memberi warna merah dan mengikat oksigen dalam sirkulasi. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit adalah komponen darah yang berfungsi melindungi tubuh dari kuman, bakteri, virus, dan benda asing yang dapat menyebabkan penyakit. Sel ini membantu tubuh melawan infeksi dan menjaga kekebalan tubuh. Jenis-jenis sel darah putih. Yang pertama ada limfosit.
Limfosit adalah sel darah putih yang berperan penting dalam respon imun tubuh, membantu melawan infeksi dengan memproduksi antibodi untuk mengenal dan menyerang patogen. Yang kedua, monosit. Monosit adalah sel darah putih terbesar yang berfungsi untuk memfagosit patogen dan berperan dalam aktivitas sel-sel imun lainnya. Yang ketiga, neutrofil, yaitu sel darah putih yang paling banyak berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap infeksi dengan kemampuan utama yaitu menelan dan menghancurkan mikroorganisme berbahaya. Selanjutnya, trombosit atau sel pembeku, sel darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah, membantu menghentikan pendarahan dengan membentuk sumbatan pada luka. Mereka berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Selanjutnya, golongan darah dan gangguan. Golongan darah yaitu sistem ABO dan resus. Sistem ABO ditentukan oleh antigen A dan B. Golongan A memiliki antigen A, antibodi anti B. Golongan B memiliki antigen B, antibodi anti A. Golongan AB memiliki antigen A dan B dan tidak ada antibodi. Golongan O tidak memiliki antigen, memiliki antibodi anti A dan anti B. Dan yang kedua, sistem resus ditentukan oleh adanya faktor RH, antigen D. RH positif memiliki antigen RH, yaitu paling umum. RH negatif tidak memiliki antigen RH. Dan selanjutnya ada gangguan pada darah. Gangguan pada darah ada bermacam-macam. Yang pertama ada anemia. Anemia yaitu kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang menyebabkan penurunan kapasitas pembawa oksigen. Yang kedua ada leukemia atau kanker darah, yaitu produksi abnormal dan tidak terkontrol dari sel darah putih. Yang ketiga ada hemofilia, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan darah sulit membeku karena kekurangan faktor pembekuan. Dan yang keempat ada thalassemia, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan produksi hemoglobin abnormal. Dan yang terakhir ada trombosis, yaitu pembentukan gumpalan darah trombus yang menyumbat pembuluh darah.